lukisan ini merupakan karya seniman tradisi Djoko Suryono. Ini merupakan lukisan yang unik karena cukup jarang ya seniman yang mengangkat tradisi Jawa. Paling ini terkait dengan pawukon. Pawukon merupakan salah satu elemen penanggalan Jawa yang lahir pada zaman Sultan Agung Mataram. Di sana di penanggalan Jawa ada dino, kemudian ada pasaran, ada wuku, ada windu, kemudian juga ada sasi atau bulan, di mana semuanya merupakan asli Jawa. Dalam lukisan seniman Djoko Suryono ini, dia mengangkat soal pawukon. Di sini adalah buku Guru Welut. Sebenarnya ada sejumlah lukisan milik Djoko Suryono yang tidak hanya Guru Welut. Ada wuku wayang, ada wuku dukut, ada wuku sungsang, dan lainnya. Kebetulan ini yang saya perlihatkan adalah wuku Guru Welut. Wuku Guru Welut atau dalam penanggalan Jawa itu terkait dengan watak seseorang atau yang menggambarkan watak seseorang yang lahir pada wuku tersebut. Jadi dalam kasanah budaya Jawa, orang memiliki bermacam-macam sifat, yaitu secara universal memang semacam itu ya. Tapi di kasanah budaya Jawa, mereka akan dikelompok-kelompokkan atau sesuai dengan weton. Weton itu dino penggabungan antara perhitungan dino, kemudian pasaran, kemudian wuku dan sasinya. Kemudian ada juga windunya. Nah, di situ tiap orang memiliki keunikan sifat masing-masing. Namun berdasarkan ilmu Jawa yang konon didasari dengan ilmu titen, kalau orang yang lahir pada hari ini kemudian pasaran hari H, pasaran P, kemudian wukunya W, misalkan semacam itu, oh sifatnya semacam ini begitu. Nah, di sini wuku Guru Welut itu digambarkan orang yang lahir pada wuku Guru Welut. Sebelum jauh sebelum masuk ke sini saya jelentrehkan gitu ya. Kalau wuku itu umurnya 7 hari. Penanggalan Jawa, dino atau hari itu ada Senin, Selasa, Rebu, Kemis, itu Jemuah, Sabtu, Ngat ya. Kemudian ada di dino pasaran ada Wage, Pon, Kliwon, semacam itu. Umurnya 1 hari. Kalau untuk pasaran itu ada 5 pasaran, 5 hari pasaran. Kemudian kalau wuku ini, setiap wuku itu umurnya 7 hari. Umurnya 7 hari. Di dalam budaya Jawa atau dalam penanggalan Jawa ada 30 wuku, sehingga secara keseluruhan kalau digabung seluruh wuku itu seperti yang tadi saya ungkapkan, ada ini Guru Welut, ada wuku sungsang, ada wuku dukut dan sebagainya, itu jumlah keseluruhan disebut dengan secara keseluruhan ada 210 hari jadinya. Nanti balik ke wuku yang pertama. Nah, di sini saya jelaskan wuku Guru
Kuruwelut. Wuku orang yang lahir pada saat Wuku Kuruwelut itu dinaungi oleh Dewa Wisnu. Ini naungi oleh Dewa Wisnu. Ini Dewa Wisnu itu memiliki hati yang mantap dalam berkarya. Dia mengenakan cokro. Ini cokro sebagai tanda prajurit. Dia tegas dalam memerintah, kemudian hatinya bersih, dan memiliki sifat selamat. Nah, kalau dalam ilmu Jawa ada sluman selamat. Jadi prajurit yang berjiwa prajurit dan selamat itu. Kemudian orang yang lahir pada saat Wuku Kuruwelut itu memiliki ketetapan hati. Dia berbudi besar dan banyak keberuntungannya. Itu sifat-sifat positif dari wuku orang yang lahir pada saat Wuku Kuruwelut. Kemudian suka berlaku prihatin. Itu dalam bahasa Jawanya ngelakoni, ya. Jadi laku prihatin seperti berpuasa, bertapa dan sebagainya. Jadi untuk menguatkan batin dan juga kebijaksanaannya, semacam itu. Kemudian dia kalau dicondro itu dalam bahasa Indonesia dicondro ya, atau dalam bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa dicondro, kalau bahasa Indonesia ya diibaratkan begitu. Orang yang lahir saat Wuku Kuruwelut itu bagaikan banjir besar yang bisa menghanyutkan atau membobol semuanya, karena memiliki itu tadi kekuatan dan jiwa keprajuritan. Namun demikian, seperti dalam budaya Jawa itu selain ada kelebihannya juga dijabarkan juga kelemahannya, bahkan bala atau kemalangan orang itu, kalau bahasa Indonesia pengapesani gitu ya. Jadi di orang yang lahir pada saat Kuruwelut itu memiliki bala teraniaya. Dia bisa dianiaya oleh penjahat atau musuh. Itu salah satu bala atau bala untuk orang yang di Kuruwelut. Nah, bagaimana untuk menolak bala? Karena di dalam budaya Jawa itu namanya kodrat itu bisa diwiradati. Kodratnya teraniaya, dia bisa diwiradati dengan apa? Dengan ruwatan. Nah, orang Kuruwelut itu untuk melepaskan diri dari bala, ada penolak balanya dengan menggelar selamatan, yang di situ syaratnya diantaranya menggunakan wedhus tujah atau kambing yang memiliki kaki depan berwarna putih. Itu namanya disebut kambing tujah. Itu kemudian tebu ireng. Jadi menggunakan juga tebu ireng. Selain itu juga dengan ambengan atau nasi kulupan. Dari nasi ada tumpeng dan sayur kulupan atau sayur seperti kacang panjang dan sebagainya. Itu sebagai penolak balanya, sehingga dengan doa keselamatan terhadap orang yang berwuku Kuruwelut, sehingga yang muncul dalam kehidupannya adalah keberuntungan dan kebaikannya, karena kelemahannya, balanya sudah ditolak dengan ruwatan itu. Itu yang sedikit dapat saya jabarkan
tentang lukisan dari Djoko Suryono ini yang berjudul Wuku Kuruwelut ini.